Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Buya, saya mau bertanya tentang kurban. Ya, di sini saya masih bingung karena beberapa setahun yang lalu ada pemahaman tentang kurban bahwa kalau kita berkurban, satu kurban sapi itu bisa untuk kita dan seluruh keluarga. Itu dengan bacaan doanya diniatkan, aku kurban untukku dan untuk keluargaku. Apakah itu benar atau tidak, Buya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang sengaja kami hadirkan mukaddimahnya. Sudah kami hadirkan mukaddimahnya. Memang ada beberapa waktu yang lalu ada orang katanya ngomong, sapi satu atau kambing satu pun boleh untuk semua keluarga. Itu kesalahpahaman di dalam memahami teks sunnah kifayah. Kambing satu untuk satu, sapi satu untuk orang 7. Baik, kalau misalnya keluarga kita isinya 14, kalau kita hanya nyembelih kambing, sapi berapa? Sapi satu, maka sah, karena cuma satu. Kalau mau dihitung untuk 7, berarti kita dengan nyembelih sapi. Anda tahu fardu kifayah itu gimana sih? Sunnah kifayah. Sunnah kifayah kayak fardu kifayah. Jadi gini, kalau fardu kifayah kayak sholat jenazah, biar paham dulu sunnah kifayah itu kayak apa. Nanti kalau paham ini salah. Fardu kifayah kurang lebihnya kayak sunnah kifayah. Fardu kifayah ini gini, kalau ada orang meninggal dunia, kita fardu kifayah, wajib kita menyolatinya. Cuman yang nyolati tidak semuanya, asalkan sudah ada yang nyolati, yang lain tidak diminta lagi. Yang penting sudah ada yang nyolati, yang lain tidak diminta, berarti gugur permintaannya. Sunnah kifayah juga begitu, yang penting sudah ada yang melakukan, yang lain sudah tidak diminta. Satu keluarga isinya 12, saya punya kambing satu, saya nyembelih kambing satu untuk saya, karena satu keluarga itu sudah ada yang nyembelih satu, yang lain tidak diminta. Tapi kalau melakukan tetap sunnah. Sama, orang meninggal dunia yang nyolati 10 orang, yang lain sudah tidak diminta wajib. Cuman kalau mau sholat yang lain boleh tidak? Boleh, sama seperti itu. Nah ini kelihatannya waktu itu katanya tidak tahu video siapa, rame dan sebagainya. Dia adalah bukan madhabnya Imam Syafi'i, bukan diambil dari kitab-kitab kita, sehingga mengatakan sampai bahasanya katanya sih merendahkan ulama. Ini apa sampai merendahkan ulama di Indonesia karena agamanya agama ngikut-ikutan, salah semuanya, sudah nyalakan semua orang, katanya begitu. Itu korban itu satu kambing boleh satu keluarga, ini salah, tidak begitu. Satu kambing untuk satu orang, tapi jatuh tuntutan untuk keluarga, namanya sunnah kifayah. Bagi saya sendiri namanya sunnah ainiyah. Jadi kalau kambing 7 untuk 7 orang, tapi anak saya 8, sudah yang satu ke bawah nanti. Jadi seperti itu. Jadi tidak benar kalau satu sapi untuk seluruh keluarga, keluarganya 12, juga nggak benar. Satu sapi untuk 7 orang. Tapi bagaimana yang lainnya? Masuk dalam sunnah kifayah. Yang penting satu keluarga itu jangan sampai tidak nyembelih korban, biarpun hanya satu kambing atau satu sapi atau satu onta, itu namanya sunnah kifayah. Tapi kalau hitungannya satu-satu. Jadi begini, kalau Anda punya anak 5 dan dengan 2, 7 dengan Anda, ya sudah. Sebisa mungkin setiap tahun nyembelih berapa? 7, sunnah satu. Tapi saya tidak punya 7 tahun ini, kenapa? Aduh, lagi ribet ini rizkinya. Terus saya punya kambing 1, ya sembelih satu. Berarti dengan menyembelih 1, itu adalah 1 tetap korban 1 untuk 1. Tapi sunnah kifayah, yang lainnya sudah tidak diminta lagi. Yang penting satu keluarga sudah ada yang melakukannya. Dan ini Anda memang diantara kita pun jarang dibahas masalah sunnah kifayah. Satu. Yang kedua, tiba-tiba ada orang muncul bicara bahwasanya satu kambing buat untuk dakili dari madhab Syafi'i, bahkan juga bukan madhab Hambali, bahkan juga bukan madhab Maliki, bukan madhab Hanafi. Tidak tahu madhabnya apa. Madhabnya adalah dia orang yang tidak mau bermadhab. Lah kok kita dengar, berarti kita yang keblinger. Itu bahaya sekali, dan itu tersebar. Dan saya pun tidak ngerti kalau yang mengungkapkan seseorang, saya hanya membalas saja.
Taunya omongan kami sesuai dengan yang dibutuhkan oleh umat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena itu membuat resah semua orang. Membuat resah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.